Sukri. Pak Sukri. Selamat malam. Suaranya bergema kelihatannya. Iya. Pak Sukri. Ya. Suaranya bergema. Halo Pak Tito. Ada Pak Tito nih. Pak Sukri masih ingat Pak Tito? Ingat kan pernah kesini nih. Ini tempat tapi waktu di Takengon. Oke, sambil menunggu Pak Sukri, teman-teman selamat malam, selamat bergabung lagi di Api Unggun. Kenapa Api Unggun? Karena zaman dulu nenek moyang kita, kalau malam-malam kumpul di dekat Api Unggun dan berbagi cerita. Ini edisi ketiga. Yang pertama waktu itu 3 minggu lalu dengan 2 wanita luar biasa. 2 minggu lalu dengan teman-teman dari Desa Sidoarjo, Lampung Selatan. Dan hari ini kita terbang menuju Aceh sambil nunggu Pak Sukri. Atau saya yang masalah ya? Teman-teman suara saya bergema nggak? Enggak ya? Yang Pak Sukri kelihatannya. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Ya Pak Sukri, selamat malam sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di teman-teman, kita ada di Aceh saat ini. Di acara Api Unggun itu acara berbagi cerita-cerita. Kalau beberapa atau 2 edisi sebelumnya lebih banyak bicara mengenai investasi, tapi Api Unggun tidak sama sekali mau bicara hanya soal investasi. Apapun kita bicarakan, dan hari ini Pak Sukri dan nanti jam 8 akan ada satu orang dokter yang akan berbagi juga dengan kita. Pak Sukri pakai speaker ya Pak ya? Enggak. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Nanti waktunya keburu dipotong sama IG live-nya. Jadi kita sudah di Aceh, sekali lagi teman-teman. Kemudian kita akan ke Takengon. Kalau dengar Takengon, sepintas mirip-mirip dengan Tapi ternyata Takengon betul asalnya katanya dari tikungan. Kenapa tikungan? Karena Takengon itu nanti Pak Sukri yang akan menjelaskan. 7, 8 atau 9 jam dari Banda Aceh. Dan tadi tikungan mendekat kota Takengon itu memang tikungan tajam, curam dengan lembah dan jurangnya. Langsung Pak Sukri, mungkin pertama-tama memperkenalkan diri, kemudian nanti cerita sedikit mengenai Takengon. Teman-teman pasti sebagian besar baru dengar. Silakan Pak Sukri. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Sukri, tapi biasa dipanggil Sukri. Tinggal di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di tengah-tengah Provinsi Aceh. Lokasi saya sekarang di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Jadi hari ini udaranya sekitar 18 derajat Celcius, dingin, sejuk. Jadi ini kesempatan kita minum kopi. Karena Aceh Tengah ini dia punya kopi. Jadi Pak Niki, Pak Tito udah pernah ke tempat ini. Hujan-hujan waktu itu minum kopi di sini. Kemudian ke Takengon ini kenapa di banyak tekongan? Karena kita melalui pegunungan. Jadi hampir semua sepanjang jalan dari Biren ke Takengon itu semua ada tekungan. Jadi tekongan itu adalah hal biasa. Nggak apa-apa. Kedengaran Pak Niki ya? Ya, oke. Siap. Kemudian di Takengon ini, itu ada di tepi kotanya ini, ada namanya Danau Laut Tawar. Sebuah danau di tepi kota Takengon, luasnya 7.425 hektar.
luas danau ini. Di danau ini luas danaunya. Ya, luas danaunya 7.425 hektar. Danau ini ada Pak Sukri, ikan dikenal ada ayatnya Pak Sukri mengenai danau, Pak. Banyak. Katanya di danau ini ada putri ijo. Jadi putri ijo ini adalah seorang yang diminta menikahi saudara kandungnya. Akhirnya dia lari, kemudian legendanya dia menjadi putri, menjadi seekor ular. Legendanya seperti itu. Kemudian ada juga legenda ikan depik. Jadi ikan depik ini adalah sisa nasi yang dilempar ke dalam danau. Kemudian nasi itu kata legenda ini berubah menjadi ikan depik. Makanya di Takengon, di Danau Laut Tawar ada ikan depik. Mungkin waktu Pak Niki ke Takengon atau Pak Tito ke Takengon, itu pernah ada nyoba makan ikan depik. Saya pikir ada nyoba. Ikannya, ya ikannya sebesar jari ini. Sebesar jari ikannya. Kemudian di Takengon yang paling terkenal adalah kopi gayo. Sekarang saya sedang minum kopi, Pak. Ini kopi gayo. Jadi kita kalau dingin menikmati kopi ini, kopi gayo. Jadi semua kawasan di sini itu ditanami dengan kopi gayo. Jadi kopi gayo jadi komoditi utama Kabupaten Aceh Tengah, tumpuan hidup rakyat. Pemilik ladangnya adalah rakyat, semua pemiliknya rakyat. Jadi tidak ada perusahaan perkebunan atau apa, tapi milik rakyat. Jadi dari kopi gayo lah mereka bertahan hidup, melanjutkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya. Takengon khususnya adalah objek wisata yang banyak dikunjungi, karena view-nya luar biasa. Barangkali Pak Niki bisa ceritakan gimana view Takengon. Apalagi penyuka pendaki gunung seperti Pak Niki cocok sering-sering ke Takengon. Saya pikir mungkin itu dulu penjelasan awal Pak Niki. Danaunya namanya Danau Laut Air Tawar. Danau Laut Tawar. Danau Laut Tawar. Ya. Kenapa namanya bisa Danau Laut Tawar? Karena di sini kalau air yang luas itu dibilang orang laut, disebut laut. Kalau ada hamparan air yang luar biasa luas. Ya, luas 7.000 hektar lebih. Ya, kan orang di sini nyebutnya jadi laut. Oke. Pak Sukri tadi katanya kan kopi ya, kita bicara kopi gayo. Saya minum kopi tapi saya diketawain orang karena kalau saya minum kopi masih pakai gula, jadi bukan pecinta kopi banget. Tapi kopi gayo terkenal dan Takengon disebutnya jadi negeri kopi gitu, Pak. Ya, benar Pak. Jadi kopi yang paling enak tuh kalau diminum tanpa gula gitu. Oke. Jadi kopi pahit kita minum, karena kopi itu dia sudah punya cita rasa, ada rasa gula, ada karamel, ada apa? Rasa coklat. Jadi kalau kita minum kopi tanpa gula, kita dapat semua rasa itu. Tapi kalau minum pakai gula sama dengan minum sirup kopi. Saya merasa malu nih kalau gitu. Oke, Pak Sukri, tapi tadi kembali ya, kalau rata-rata itu apa? Istilahnya kopi, perkebunan kopi itu milik rakyat. Ya, benar. Dan dijualnya kemana? Dijualnya kan di sini ada buyer luar negeri yang beli kopi lewat eksportir. Jadi eksportir inilah yang kirim kopi ke Amerika, ke Eropa. Lebih banyak ke luar negeri. Banyak ke luar negeri. Domestik. Jadi kadang-kadang kita ada juga kecil, tapi kita kesulitan mendapatkan bahan baku. Karena jadi banyak diekspor. Ya, cuma sekarang di musim COVID ini itu agak terganggu ekspor. Oke. Agak terganggu ekspor. Tapi bagaimanapun beberapa tahun terakhir Pak Sukri, peminum kopi atau kafe-kafe kopi itu
buka secara agresif banyak sekali. Ada pengaruh apa? Sebelum pandemi, pada saat kopi itu, kafe itu booming di mana-mana. Pengaruh terhadap Takengon, terhadap petani kopi di sana, Pak? Sebenarnya pengaruh, karena kan ekspornya berkurang sekarang. Ekspor berkurang, tapi kebutuhan domestik tetap. Kebutuhan kopi domestik, kafe tetap. Jadi kalau mau lihat negeri 1000 kafe, itulah di Takengon. Hampir setiap sudut ada kafe. Oh, iya. Kafe menyajikan kopi-kopi enak. Jadi kalau mau cari kopi enak, minum kopi enak, datang ke Takengon. Satu itu disajikan di teman-teman. Iya. Jadi Pak Sukri menyampaikan kalau mau minum kopi enak, ke Takengon. Ya. Hanya 7 jam atau 8 jam dari Banda Aceh, nggak jauh kok. Jalan darat. Kalau kalau lewat jalur udara 1 jam dari Medan. Oke, 1 jam. Ternyata ada pesawat yang langsung ke Takengon juga 1 jam. Ada. Dari Medan, dari Kuala Namu. Oke, rasanya bisa pulang pergi yang dari mana-mana mau langsung minum kopi aja, minumnya di saung di tengah-tengah perkebunan kopi gitu kan, Pak? Ya, ada kafe di tengah kebun kopi, ngopi di kebun kopi. Ngopi di kebun kopi. Oke, cerita 3 tahun lalu Pak Sukri, waktu saya Pak Tito ke negeri kopi. Dan malam waktu itu persis mungkin ke tempat kedai kopi yang sekarang Pak Sukri sedang ada di sana. Negeri kopi, kafe negeri kopi, kafe negeri kopi. Benar, ya. Betul ya Pak ya? Dan waktu itu hujan, Pak Sukri masih ingat, hujan-hujan, kita ngopi di sana, ada baristanya yang racik kopi untuk kita, banyak macam kopinya dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang menarik. Bukan papan harga kopi, tapi ada satu papan yang berisi mengenai harga saham, mengenai corporate action saham, mengenai groups perusahaan-perusahaan. Masih ada papannya, Pak? Papannya sekarang udah dipindah gitu. Oh, papannya sudah dipindah. Itu papannya dulu teman-teman, itu papan tulis whiteboard, dan Pak Sukri dan teman-teman menuliskan sana segala corporate action. Saya nggak tahu, hari ini sudah diganti elektronik mungkin Pak. Papannya ganti dengan... Sekarang udah pakai WA. Oh, pakai WA. Pakai WA. Oke Pak, boleh cerita Pak, kembali flashback beberapa tahun lalu, lahirnya papan itu Pak. Ya, jadi kan kafe kita ini sebenarnya kan tujuannya untuk ngobrol-ngobrol para penabung saham. Jadi kafe ini berdiri untuk itu. Jadi kita diskusi yang mana perusahaan yang mau corporate action bagi dividen, RUPS, itu kita kasih informasi. Jadi teman-teman, itulah yang bahan untuk kita diskusi. Bahan diskusi kira-kira kalau ini dividennya besaran dividennya sekian persen, layak tidak dikumpulkan sahamnya, fundamental perusahaannya seperti apa, itu yang kita diskusikan. Kebetulan di samping saya di sini ada gurunya, itu Pak Pikar, ini saya tunjukkan. Malam Pak Niki. Halo Pak, apa kabar? Ini baik. Pak Pikar ini pelatih kita gitu. Pelatih untuk diskusi soal mana saham yang layak dikumpulkan. Padahal pada saat itu Pak, di Takengon belum ada perusahaan sekuritas. Betul ya. Iya. Ada berapa banyak Pak? Saya bicara tahun 2017 dulu nih. Ada berapa banyak sih Pak investor pada saat itu sampai kafe negeri kopi itu menyiapkan fasilitas tadi? Kurang dari 100 orang. Kurang dari 100 orang. Ya, salah saya padahal 20 sekian orang gitu. 20 sekian orang. Kenapa? Mereka membuka rekeningnya waktu itu ke Banda Aceh.
ke Banda Aceh, ke Medan. Ke Banda Aceh, ke Medan. Ya. Oke. Kemudian perkembangan lebih lanjut Pak setelah 2017 seperti apa? Sekarang banyak. Sekarang kan waktu itu Pak Niki ke sana kan buka apa namanya? Pojok ini ya, pojok investasi. Di Universitas Gajah Putih. Gajah Putih. Iya. Jadi itu kan nambah terus. Jadi para penabung saham sekarang nambah, udah banyak. Kemudian sekarang agak diskusinya agak menurun karena kan banyak yang udah merah portofolionya gitu. Oke. Tapi kita tetap diskusi, tetap buat kajian-kajian. Dengan kondisi tadi merah dan lain-lain Pak Sukri, bagaimana ya kondisi terakhir penambahan investor atau banyak yang malah jadi rontok Pak karena ternyata investasi malah rugi dan lain-lain. Sekarang malah kan harga sekarang banyak yang di bawah harga IPO-nya gitu kan. Itu banyak yang masuk. Mereka beli harga bawah semuanya. Jadi kumpulnya di saat harga sedang di bawah. Dan mereka itu para petani kopi Pak. Ada petani kopi, ada swasta, ada pegawai negeri, itu campur. Mahasiswa dari kampus juga. Nah, mahasiswa gitu. Oke. Kalau Bapak siapa Pak Fikar ya? Ya, Fikar. Ya, kalau Pak Fikar sendiri adalah di kampus Pak. Enggak, saya PNS. Sekarang saya di Kabupaten Benar Meriah di sebelah Aceh Tengah. Sebelahnya Takengon seperti itu. Sebelahnya Takengon, ya. Tapi sering berkumpul juga di Takengon Pak, ngobrolin. Iya, selalu kita kumpul bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng, terus ketawa juga sih, gitu melihat semuanya merah pada ketawa aja. Ketawa ya, bukannya takut malah Pak ya? Iya, tinggal tunggu tambahan modal Pak. Tambahan modal dari hasil panen ya, seperti itu. Ya, di Takengon sendiri ada kelompok studi pasar modal, kemudian juga ada galeri investasi di Universitas Gajah Putih, betul. Ya. Itu ya Pak Fikar ya, Pak Sukri. Ya. Oke. Ya. Pak, kalau untuk misalnya tambahan koneksinya oke Pak? Oke. Jelas suara Pak Niki. Jelas ya. Iya. Pak Sukri, kalau tambahan investor dan lain-lain, sekarang sistemnya gimana Pak? Maksudnya sosialisasi atau apa? Belum ada sekuritas saat ini di Takengon kan? Di sini ada perwakilan sekuritas RHB ya. Di kampus. Kemudian di Negeri Kopi ini perwakilan RHB. Barista Negeri Kopi ini perwakilan RHB. Oke. Di kampus ada juga Pintrako ada juga di kampus. Di kampus ada Pintrako, kemudian juga ternyata ada sekuritas di Takengon, RHB tadi. Nah, perwakilannya ada di sini. Oke. Jadi akan memudahkan masyarakat untuk bisa membuka rekening dan lain-lain gitu ya. Kalau mereka buka rekening silakan di sini langsung dibuatkan aplikasinya. Di kafe Bapak? Ya, di kafe saya RHB. Oke. Kafe Negeri Kopi bekerja sama dengan RHB untuk bisa kalau ada investor yang mau buka rekening dan lain-lain ya Pak ya. Oke. Pak Sukri, kita waktunya tinggal 5 menit karena nanti setelah ini jam 8 saya akan pindah ke Banda Aceh Pak. Saya akan pindah ke Banda Aceh. Ada dokter di sana yang lagi nungguin kita untuk kita dengar cerita-cerita dari dokter. Dari Pak Sukri, dari Aceh Tengah, Takengon, ada yang mau disampaikan Pak ke kita, teman-teman semua? Begini, ternyata nabung saham ini enak. Begitu mereka bagi dividen, kita pun dapat bagiannya. Gitu.
Nah, jadi mungkin ke teman-teman investor, saran saya pilih saham-saham yang punya dividen, yang fundamental perusahaannya bagus. Jadi walaupun merah, kita tetap dapat dividen. Makanya kita di sini ketawa-ketawa gitu. Kalau enggak kita kan takut gitu. Ini enggak takut, kita ketawa-ketawa aja karena begitu bagi dividen kita juga dapat bagiannya. Turun aja tadi ketawa-ketawa kata Pak. Iya kan? Ya, Pak. Apalagi naik, apalagi dapat dividen, ketawanya lebih enak. Plus ngopi seperti itu. Minum kopi kita di sini. Teman-teman, Pak Sukri juga promosiin nabung saham barusan karena Pak Sukri adalah bintang film di acara tender iklan di nabung saham punya Bursa Efek Indonesia. Pak Sukri, terima kasih untuk waktunya. Teman-teman, kalau ada yang mau berkunjung ke Takengon atau ada yang tertarik untuk pesan kopi dari Pak Sukri, boleh Pak ya? Boleh, siap. Kontak DM Pak Sukri aja. Mau sampaikan nomor handphone atau nomor WA 0823 69 20 15 94. Oke. Yang mau pesan kopi Gayo tadi dari Hong Kong, Mita, kalau mau pesan buat ke Hong Kong bisa dikirim ya Pak Sukri ya? Bisa Pak. Oke. Pak Sukri, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Niki. Ya, sampai ketemu lagi nanti. Salam untuk semua teman-teman di Takengon, Pak. Ya, oke, siap. Ya, terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ya.